Lagi-lagi di sininya itu kayak ini ya, kayak genteng, atap genteng bagian tengah. Ini nggak direkayasa teman-teman, emang bawaannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan perbedaan antara merpati balap dengan merpati kolong. Sebelumnya nih pernah saya bahas ya teman-teman, cuman nggak apa-apa wis, karena ada pertanyaan, bang gimana sih membedakan antara merpati balap dengan merpati kolong. Nah sebelum kita bahas atau kita lanjut ke videonya, yang baru hadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita ke videonya saja. Ciri-ciri merpati balap dengan merpati kolong. Nah sebetulnya yang pertama sekali yang membedakan itu dari segi pelatihan, dari segi perlombaan. Nah itu sudah sangat berbeda. Kalau merpati balap itu harus cepat si jantannya ke betina, sedangkan merpati kolong itu wajib dia masuk ke kolongan, terus landing ke betinanya juga harus lebih dulu, atau menyentuh tanah itu harus lebih dulu. Berbeda dengan merpati balap. Merpati balap itu membutuhkan sprint, sedangkan merpati kolong itu dia harus terbang tinggi dan mampu melewati kolongan yang sudah disediakan oleh para penghobi. Merpati balap bisa nggak dilatih menjadi kolong? Ada beberapa merpati yang bisa, ada juga yang tidak. Nah, yang saya lihat, yang saya amati, kebanyakan ada juga beberapa merpati balap itu bisa terbang tinggi. Pada dasarnya merpati juga memiliki kesamaan, jadi rutinitas atau kebiasaan teman-teman. Jadi biasanya kita ngelatih bawah atau datar atau sprint, jadi nanti kebiasaan seperti itu. Berbeda dengan merpati kolong, yang saya lihat itu merpati kolong pun dia tidak langsung tinggi. Ketika dia mau belajar masuk ke dalam kolongan, dia harus ada gurunya atau harus ada partner, jadi harus ada trainer. Nah, jadi untuk mempelajari dia masuk ke kolong. Jadi merpati itu semuanya hampir bisa teman-teman, cuman tergantung dari kebiasaannya. Nah, di sini saya akan kasih lihat ya ke kalian. Di sini ada merpati balap dulu. Kalau merpati balap ciri-cirinya itu hampir sama teman-teman. Kalau menurut saya berbeda, yang membedakan itu biasanya terah dari segi latihan. Ini baru cabut telur nih. Yuk sini. Malu-malu. Yuk. Oke. Nah ini ada merpati. Ini merpati balap nih teman-teman. Nah biasanya kalau merpati balap itu kebanyakan gagah teman-teman, gagah perkasa, dilihatnya tuh enak teman-teman. Jadi kayak apa ya, keker. Nah itu yang membedakan. Terus merpati balap biasanya memiliki sprint. Nah kita langsung kasih lihat saja. Ini merpati balap, oke. Saya simpan di sini dulu. Kebetulan saya punya merpati kolong juga satu. Jadi ini asli merpati kolong teman-teman. Ini dapat hibahan dari Om Yakub yang terkena telo. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan sedikit pengalaman saya berhasil menyembuhkan merpati telo. Ini murni jenisnya merpati kolong atau merpati tinggian. Nah nanti di sini saya akan bedakan, atau saya akan perbedaan antara merpati balap dengan merpati kolong. Simpan di sini. Nah biasanya merpati balap itu jaraknya juga jarak lepasannya atau dalam titik perlombaan, jarak setarnya itu minimal 1000 lah teman-teman. 1000, kadang di lapangan kita ini sudah nggak ada lapangan luas atau lapangan panjang, jadi kadang 900. Cuman kalau di tingkat nasional itu 1000 sampai 1200. Nah itu jelas-jelas ada perbedaan dari segi jarak lepas. Terus sedangkan merpati kolong itu bisa nyampe 4 km teman-teman, tergantung dari tempatnya juga. Oke, dari segi permainan terus terah ya teman-teman, udah saya bahas. Sekarang dari bentuk fisik teman-teman. Nah ini merpati jenis merpati balap teman-teman.
hampir sekilas sama ya teman-teman. Cuman kalau kalian sudah tahu atau sering, apalagi pakar nih ya, yang dia sudah megang merpati balap udah lama, terus megang merpati kolong, itu jelas ada perbedaan. Nah, biasanya merpati balap itu tulangannya juga kasar teman-teman. Kasar itu dalam artian agak besar ya, berbeda dengan merpati kolong. Nah, untuk jenis yang lainnya itu sama teman-teman, kayak kepala, mata itu nggak ada ya pembeda. Terus biasanya yang membedakan merpati balap dengan kolong, biasanya merpati kolong itu memiliki dua warna atau memiliki warna ganda teman-teman. Jadi lebih dari satu. Biasanya selap, terus pelontang, terus blorok. Nah, kalau di merpati balap itu jarang teman-teman. Ada cuman jarang, nggak sebanyak atau familiar kayak merpati kolong. Kalau merpati kolong itu kelihatannya besar, ketika dipegang itu seolah-olah dia tidak berisi. Nah, terus yang membedakan lagi merpati balap nih, walaupun ini kecil ya, tetapi di bagian depannya itu dia lebar teman-teman, tidak kecil ya. Terus bentuknya itu nah seperti ini. Terus saya ambilkan nih, ini yang merpati asli, merpati tinggian ya. Jadi biar kalian itu tahu tuh, beda sekali teman-teman. Nih dari samping kita lihat, dari tuh, kalian coba perhatikan. Nah, bentuknya dari kepala terus ke bawah tuh, ini sangat berbeda teman-teman. Untuk usia jelas lebih mapanan usia yang merpati tinggian ini atau merpati kolong nih, yang ini nih teman-teman tuh. Tuh, ini besar teman-teman, padahal masih kecil. Ini padahal jarak terbangnya jam terbangnya udah banyak. Ini masih sedikit ya, tapi lihat tuh perbedaan fisiknya aja tuh udah kelihatan. Nah, ya kan? Nah, nanti kita kembali ke lar sayap nih. Kita ke ini dulu. Yang merpati balap, ini merpati balap nih. Lar sayapnya seperti ini kalau merpati balap, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Oke. Jadi itu kecil-kecil ya, teman-teman. Nah, untuk merpati balap, nah seperti ini. Terus ininya lentur. Tapi ini kalau ini sama ya, tapi kebanyakan kalau merpati balap itu ininya kecil-kecil bagian sininya. Terus bagian sininya itu rata teman-teman. Nah, bagian sininya itu rata nih, berbeda dengan merpati kolong. Kalau merpati kolong itu agak cembung. Nah, nanti ya kita. Nah, yang pertama badannya itu kecil teman-teman. Ini bukan berarti dia kecil teman-teman, tapi badannya itu emang segini tuh. Saya juga aneh nih. Bagian sini dia itu kayak cekung ya, ngegelembung nih teman-teman. Nah, bagian sini nih enggak datar. Tadi teman-teman udah lihat kan bagian sininya nih. Tuh, jadi ada perbedaan teman-teman, udah jelas. Ini seperti ini. Ini di sini nih emang agak kayak gini teman-teman tuh. Kalau merpati balap enggak, dia seperti ini atau bisa dibilang rata gitu ya. Nah, terus ujung-ujung sininya nih untuk merpati balap, merpati kolong, dia ini enggak tumpul atau enggak runcing teman-teman. Nah, di sininya nih. Tadi kalau merpati balap itu agak runcing. Nah, seperti ini nih kalau merpati balap nih. Nih, kalau merpati balap seperti ini semua, teman-teman, hampir seperti ini. Nah, ini kan tidak nih. Dia nge-oval ya atau ngebulat, seperti ngebulat tuh kayak gini. Tuh, harusnya kayak gini kalau merpati balap seperti ini. Nah, ini perpaduan balap dan kolong nih, teman-teman. Lar sayapnya ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi ini ada balap, ada kolongnya nih. Yang saya tahu tuh waktu saya megang merpati punya Om Yakub, namanya Casper, itu yang sering juara. Dia di sininya itu lebar-lebar juga teman-teman, ininya lebar-lebar. Di bagian ujung sininya kayak gini semua nih, hampir kayak gini semua. Jadi nggak runcing. Kalau ini agak runcing nih tuh, sepertinya agak runcing nih. Memang agak runcing ya. Kita bedakan dengan merpati ini nih. Nah, kalau ini tadi teman-teman perhatikan lagi ya. Tadi kan agak cekung seperti ini. Nah, kalau ini nggak rata tuh. Di sini nggak ngegelembung teman-teman. Kalau bisa dilihat langsung itu kelihatan banget. Nah, di sini nggak ngegelembung, ini nggak direkayasa teman-teman, emang bawaannya nih tuh. Nah, terus perhatikan ininya teman-teman. Nah, ininya itu kayak seolah-olah kayak panah ya. Tuh. Jadi di bagian tengah sini itu agak lebih ke depan. Nih bagian ujung sininya ke depan, ininya jadi seperti angka panah seperti ini teman-teman tuh, seperti kayak gini, seolah-olah seperti ini. Nah, memang ini yang dinamakan
lancip ya, lar lancip ini bukan bulat. Nanti kalau bulat dia itu di sininya enggak turun teman-teman, dia lebih ke atas. Nah ini nih yang namanya bulat. Nah seperti ini tuh, ini bulat nih teman-teman. Cuman kalau ini kan bukan lar utama nih, ini untuk pengereman. Nah yang terpenting itu ini. Nah di sini ini agak bulat nih seperti ini. Cuman ini masuknya lancip teman-teman, karena ini turun ke bawah tuh, kecil-kecil. Terus ininya yang membedakan itu di sininya. Di sininya ini kalau merpati balap dia datar ya, seperti ini datar, ada cekungan cuman nggak terlalu nyekung. Tuh. Seperti ini. Tadi waktu merpati kolong dia agak cekung di sini, seperti kayak ada benjolan gunung atau gimana tuh. Nah, terus kalau merpati balap cuman sama aja ya. Yang saya rasa tuh untuk dagingan, tulangan sama. Cuman biasanya kalau untuk merpati balap tulangannya itu agak kasar teman-teman. Ekor menurut saya sama aja untuk balap dan kolong. Cuman yang membedakan itu dari sininya aja teman-teman. Nah lagi-lagi di bagian sininya nih teman-teman, dia cembung. Emang dasarnya tinggi, jadi beda teman-teman. Terbangnya juga di awal-awal itu udah tinggi. Dari tanah itu udah agak tinggi. Nah terus warna teman-teman tuh, warna ganda. Ini ada putih, ada coklat ya. Warnanya ganda tuh teman-teman, ya kan? Warna ganda. Nah kalau merpati balap ada yang seperti ini, cuman jarang. Nah terus biasanya merpati kolong kebanyakan warna matanya juga berbeda nih teman-teman. Matanya juga ganda lagi. Ini warna jagung ya, kuning atau kuning. Nah sebelahnya ini warna asam hitam. Iya tuh seperti ini. Di balap juga ada teman-teman, cuman biasanya kalau di balap itu nggak kepake teman-teman, karena biasanya springnya kurang, kebanyakan larinya itu agak tinggi. Nah ini seperti ini. Nah ini walaupun besar nih, kita bandingkan dengan yang ini ya, merpati balap, dia pasti kalah teman-teman. Kita buktiin. Nah tuh ada perbedaan kan, walaupun ini kelihatannya besar tapi tetap kalah sama ini nih. Tuh lebih besaran ini. Padahal kalau teman-teman pegang itu ya, ini agak besar nih teman, lumayan besar tuh. Beda ya, jelas beda ya. Tuh di bagian sayap tuh kelihatan ini ngebulat nih. Yang namanya ngebulat tuh kayak gini teman-teman tuh. Kasih lihat nih ininya tuh, dia ngebulat tuh kayak melingkar teman-teman. Di bagian ujung sininya itu nggak turun ya tuh. Ini yang membedakan. Kalau ini turun teman-teman, walaupun ini kelihatannya ngebulat tapi dia turun. Nih ini balap nih tuh, turun kan. Nih coba nih gini tuh perbedaannya tuh, ini jelas beda teman-teman. Perhatikan itu ujung sininya nih. Nah dia itu enggak turun, yang bagian depan ini nih enggak turun ke bawah. Kalau balap itu turun ke bawah seperti ini. Nah ininya kayak berkurang tuh. Di sininya lancip. Bukan berarti lancip itu seperti ini. Nah kayak gini nih teman-teman tuh, ininya turun. Ini yang namanya lancip itu seperti ini. Nah lancip. Cuman ini agak bulat nih, bukan lancip. Ini masuknya bulat. Ini enggak lancip, ini bulat. Nah kalau balap bulat, kalau balap lancip. Nah kalau merpati kolong atau tinggian bulat seperti ini nih. Tuh bulat, hampir semuanya bulat. Tuh bulat. Yang membedakan itu ya teman-teman, dia ujung ininya itu nggak ke bawah teman-teman. Yang ujung ini nih, ya kan, harusnya turun. Kalau merpati balap itu turun. Ini yang namanya kan bulat tuh. Jadi nggak ke bawah ke sini. Nah kalau runcing ini ininya dihilangin tuh kayak gini tuh. Ini pokoknya bulat. Nah teman-teman bisa diperhatikan, nanti dilihat-lihat tuh, dibeda-bedakan antara merpati, jenis merpati itu pasti
Nah, ini otomatis terbangnya pasti tinggi, teman-teman. Ini sudah dilatih balap sama saya. Jaraknya deket terus. Tetapi ketika saya jauhkan, alhasil merpati ini terbangnya tinggi dengan sendirinya, teman-teman. Tingginya itu nggak normal, teman-teman. Nggak seperti merpati balap. Mungkin dari darahan, karakter si merpatinya, bawaannya, terahannya. Terus ininya juga, faktor ininya juga sama, teman-teman. Nah, dari sini udah kelihatan. Nah, saya amati terusan antara merpati balap dan kolong itu hampir semua merpati kolong seperti ini. Yang merpati juaraan juga pernah saya lihat itu seperti ini. Yang paling menonjol itu dari ini Larsep ini tuh. Ini sampai ini kalau kalian bisa ngelihat itu, ngelihat secara langsung enak, teman-teman. Jadi dilihat dari sini ya, saya ngeliat ke sini tuh kelihatan di sininya nih kayak apa ya, ngebulat, teman-teman. Di sininya nih tuh, dari atas nih biar kelihatan tuh. Nah, ini kan harusnya kan ini rata tuh. Di sini kayak seolah-olah memar ya di sini nih, bagian sini tuh, liatin tuh ya. Ini untuk merpati kolong. Kalau merpati kolong udah semua yang saya tahu nih, yang saya pegang hampir semuanya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kayak gini lebar, terus ujungnya nih lancip atau bisa dibilang runcing. Runcing itu bukan berarti runcing kayak jarum. Nah, ini seperti ini, teman-teman, tuh yang dimaksud runcing. Nah, ini nih tuh. Nih kelihatan nih tuh, ada runcingan kecil di tengah ya. Ini yang namanya lar runcing. Ini saya juga tanyakan dari senior, dulu juga saya nggak ngerti runcing itu gimana. Perasaan nggak ada merpati larnya yang runcing, yang lancip itu nggak ada. Cuman yang membedakan ya ini. Nah, ini kan kelihatannya bulat nih, teman-teman. Bukan, teman-teman, karena ini dia lebih turun, ya kan? Tuh seperti itu. Yang bagusnya ini lebar nih, lebar. Nah, lagi-lagi ininya dia rata, teman-teman, nggak ngebentuk ya. Tuh, yang ini yang sudah kelatih. Tadi kalau si Pinky Boy, dia di sininya itu ngejekung seperti ini. Nah, terus ininya juga tuh kasar-kasar semua ini, teman-teman. Dipegang juga kasar, cuman enak. Ini tulangannya juga di sininya tebel. Di sini apalagi, waduh, tebel pisan ini, tebel-tebel. Tuh, seperti ini kalau untuk merpati balap. Nah, terus saya pelajari seperti itu. Nah, terus ketika saya main di merpati kolong pun saya coba pegang-pegang merpati-merpati yang sudah juaraan. Terus pegang rata-rata seperti itu, teman-teman. Badannya kecil, tulangannya agak lentur, nggak seperti merpati balap. Merpati balap kalau sudah jadi itu nambah kenyal, nambah kenceng, nambah bersih, nambah berotot. Tetapi kalau merpati kolong, walaupun sudah jadi biasa-biasa saja, teman-teman. Yang menurut saya nih, yang sudah juara pun pernah saya pegang itu kayaknya kok biasa-biasa saja, nggak ada ada ototnya, cuman nggak sekeras, nggak berotot merpati balap. Nah, itu perbedaan antara merpati balap dan kolong. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.